Perkenalkan, nama saya Iluh Devi Mardina, NIM B1B1211243, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari. Baik, di sini saya akan membahas mengenai potensi pariwisata bahari Indonesia. Untuk aspek pembahasan yang pertama yang akan kita bahas itu tentang definisi dan potensi pariwisata bahari, yang kedua itu tentang jenis pariwisata bahari, dan yang ketiga fenomena pariwisata bahari Indonesia, yang keempat pengembangan sektor pariwisata bahari. Yang pertama yang akan saya bahas itu tentang definisi dan potensi pariwisata bahari. Istilah bahari dalam materi buku ini dikutip dari KBBI. Jika digabungkan kata pariwisata bahari yang objeknya adalah laut dan isinya, atau berperahu, berselancar, menyelam, berpergian, menikmati alam laut. Sementara maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Wisata bahari atau tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Dengan 17.504 pulau, 95.181 km garis pantai, pantai dan laut yang indah, keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari terbesar di dunia. Yang kedua yang saya akan bahas itu tentang jenis pariwisata bahari. Wisata Bintan Mangrove. Destinasi wisata yang cukup favorit bagi wisatawan adalah Bintan Mangrove. Hutan mangrove ini tergolong cukup lebat dan ketika masuk kamu akan disuguhi ekosistem hutan mangrove yang sangat hijau. Kamu juga bisa menikmati keindahan bintang mangrove dengan menyusuri sungai ada di tengah hutan dengan perahu. Dan terkadang kamu juga bisa melihat burung-burung yang bersarang di dalam Bintan Mangrove. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di kawasan Lampung, Lagoy, dan juga di desa Sebong Lagoy. Yang kedua itu wisata Pantai Lancang Kuning. Pantai Lancang Kuning, asal mula Lancang Kuning, berawal dari pelarian dua putra sultan sehingga sampailah ke sebuah pulau. Lancang itu sendiri adalah sebuah perahu dengan ukuran yang berbeda-beda pula. Perahunya yang dikenakan ada yang besar ataupun ada yang kecil sehingga jelas Lancang ini menuju sebuah pantai. Wisata olahraga snorkeling di Pulau Abang, Batam. Pulau Abang merupakan pulau penyangga yang berlokasi di Kecamatan Galang, gugusan Pulau Abang, terlindungi pulau-pulau di sekelilingnya, dengan permukaan air yang relatif tenang sehingga aman dan nyaman bagi penyelam pemula. Pengelola wisata bawah laut Pulau Abang Zakaria menyatakan dibanding perairan lain di Batam, keelokan perairan Pulau Abang lebih populer. Perlombaan Dragon Boat Race. Sungai Carang dikenal sebagai lokasi Tanjung Pinang International Dragon Boat Race. Ini digelar sudah yang ke-18 kalinya. Kali ini lomba tersebut diikuti oleh 39 kontingen, baik dari dalam dan luar negeri. Wisata Pulau Nicoy. Indonesia memiliki banyak sekali pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak di antara pulau tersebut tak berpenghuni, bahkan ada juga yang belum bernama. Jika ingin berlibur ke tempat yang agak pribadi, tak ada salahnya jika liburan di Pulau Nicoy, Kabupaten Bintan. Untuk pantai selanjutnya itu Anambas Underwater. Anambas memang terkenal identik dengan keindahan bawah lautnya. Diving merupakan salah satu aktivitas wisata yang bisa dilakukan di sekitar Laut Anambas. Terumbu karang dan biota laut di Anambas sangat menakjubkan. Luas ekosistem terumbu yang banyak menyita waktu para penggiat selam pecinta karang di Indonesia mencapai 85,707 km atau 18% dari total luas terumbu karang di dunia. Yang ketiga, fenomena pariwisata bahari Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pariwisata maritim Indonesia belum terlalu menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Padahal, potensi bahari yang dimiliki Indonesia sangat besar.
Beberapa permasalahan besar lainnya yang masih perlu pembenahan adalah aksesibilitas ke lokasi wisata bahari atau pulau kecil, pesisir, dan laut umumnya masih rendah dan sulit. Infrastruktur dan sarana pembangunan di lokasi wisata bahari umumnya buruk. Promosi dan pemasaran kurang memadai. Dukungan dan sinergi dari instansi pemerintahan terkait masih kurang. Kualitas sumber daya manusia atau pemerintah, operator, dan masyarakat perlu diingatkan. Kebijakan politik ekonomi atau seperti fiskal, moneter, dan iklim investasi kurang kondusif. Yang keempat itu pengembangan sektor pariwisata bahari. Medikun dan Diparta Jateng tahun 1996 mengemukakan bahwa ada 5 unsur yang dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan pengembangan pariwisata, yaitu pengembangan objek wisata, pengembangan perjalanan wisata, pengembangan transportasi wisata, pengembangan perjalanan wisata, dan pengembangan pemasaran atau promosi wisata. Jadi untuk kesimpulannya di sini, pariwisata itu sendiri adalah suatu industri. Sesuai dengan istilahnya, pengertian industri adalah the quality working hard, the production of goods, the creation of wealth by human efforts. Industri kepariwisataan merupakan stakeholder pariwisata yang berupaya menciptakan pertumbuhan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menghapus kemiskinan terhadap masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. Sejak awal tahun 90-an, sektor pariwisata sudah menjadi sumber devisa terbesar ke-6 sesudah minyak, bumi, gas, kayu, tekstil 54 Indonesia, Perspektif Vol 2 nomor 1. Upaya Indonesia meningkatkan pariwisata maritim dan karet. Hal ini mempertegas posisi pariwisata dalam mengembangkan perekonomian negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mendefinisikan industri pariwisata sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Demikian hasil presentasi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.